Rudi Sudjarwo sebagai sang spesialis film-film drama kayak Mengejar Matahari, Sayap-Sayap Patah, dan The Only One. Karyanya yang paling populer Ada Apa Dengan Cinta. Meskipun begitu, beliau ini pernah bikin juga film horor meskipun dalam taraf yang belum sesukses film dramanya. Dan bagi gua sendiri, dengan pengalamannya di genre drama untuk film Primbon ini, gue malah lebih suka segi dramanya daripada horor itu sendiri. Primbon nyeritain tentang sebuah keluarga yang masih kental akan kepercayaan warisan leluhur Jawa yang mengaitkan tanda-tanda alam. Kayak benda jatuh itu bakal ada keluarga yang meninggal, bunyi suara burung kedasi itu tanda bahaya, ya bisa dibilang kayak mitos-mitos gitulah. Koreksi gue kalau ini salah. Dan sampailah pada kehilangan salah satu anak keluarga mereka ini. Tapi ada yang aneh, karena si anak ini setelah hilang dan balik ke rumah, dia ini kelihatan kayak beda banget dari biasanya. Ya seenggaknya Primbon yang menjadi tajuk dan garis besar film ini dijelasin dan sering disinggung lah, jadi korelasi antara judul dan ceritanya masuk. Gue ngerasa film Primbon ini di sedikit premis dan scene-nya terinspirasi dari Insidious ya. Masuk ke dunia kayak The Further, bisa dibilang Insidious dengan kearifan lokal kali. Primbon sendiri menurut gue untuk segi horornya bukan di jumpscare-nya ya, karena jumpscare-nya juga tipis banget. Cuma beberapa doang, jadi jangan berharap buat dikagetin sana-sini. Tapi Primbon ini lebih nguatin ke segi penceritaannya. Jadi tipe film horor yang bercerita gitulah. Mereka ngejelasin Primbon Jawa itu kayak gimana, walaupun set waktunya nggak di zaman dulu gitu. Alasan terkuat kenapa drama film Primbon ini lebih kuat dan kena dibandingkan horornya adalah Primbon berhasil mengajak penontonnya ngerasain emosi yang dirasain oleh orang tua anak yang hilang itu tadi. Pendekatan emosinya lebih kena daripada treatment horor yang dikasih. Sementara untuk horor sendiri, ini film menurut gua nggak ada serem-seremnya. Di beberapa bagian ceritanya terpotong secara dipaksa menurut gua. Dan patah gitu aja, nggak ada transisi cerita yang menyambung antara satu adegan ke adegan lain. Selain itu, hal lain yang gua sayangkan adalah acting dari pemainnya tuh berasa kaku banget. Adalah beberapa adegan gitu. Terus ada pula yang respon dari si pemain di film ini kayak lambat gitu responnya. Misal aja, kelar satu dialog dan padahal nih karakter harusnya kaget kan, tapi respon kagetnya itu delay, paham nggak? Kalau orang biasanya nerima berita yang bikin kita terkejut, reaksi kita kan spontan langsung kaget. Tapi di sini enggak loh, delay. Beberapa detik gitu, barulah kelihatan ekspresi kaget dan bilang, ya ampun lah kita harus segala macem bla 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 bla. Walaupun emang film horor itu salah satu pilarnya adalah bikin penonton takut, ngerasa nggak nyaman, was-was terus ngeliat adegannya. Tapi untuk film Primbon ini gua nggak ngerasain hal demikian. Mungkin nih film emang kayak lebih menekankan drama layaknya film The Babadook kalau kalian pernah nontonnya ya. Dengan durasi 1,5 jam, Primbon ini berasa lama gua nontonnya karena ini tipe horor yang slow burn. Gak semerta-merta panas di awal sampai akhir. Di hampir penghujung filmnya memang berasa bising banget. Suara gamelan, teriakan orang, hantu, segala macam dijadiin satu adegan yang cukup panjang, mungkin sekitar 5 menit kali. Dan bikin telinga gue sedikit terganggu. Namun di sisi lain gue juga ngerasain rasa gak nyaman dengerin suaranya yang menurut gue lumayan serem ya. Nanti barulah di ending pendekatan emosional antar karakternya baru pecah banget. Dan disinilah titik drama terkuat di film ini. Menurut gua untuk orang yang suka dengan film horor nampilin hantu, jumpscare, apalagi ya bunuh-bunuhan, cerita yang serem, gua rasa nggak cocok untuk nonton film ini. Karena Primbon sendiri lebih ke arah drama. Drama antara ibu dan anak, suami istri yang gak direstuin sama keluarga si suami karena masalah weton dan hari lahir. Drama antara mbak-mbak keluarga si cowok dengan istri si cowok. Pokoknya ini keluarga bermasalah banget karena si istrinya ini bukan orang Jawa. Jadi ya selek lah, mereka ini gak sejalan gitu. Silahkan ditonton filmnya. Sekian dari gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.